Ooh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita bertemu kembali di YouLive, program live streaming dari Ummah Indonesia. Bersama saya Firdausi yang akan menemani sahabat Ummah semuanya untuk membahas topik seputar Muslim lifestyle dan beragam topik lainnya di YouLive. Sahabat Ummah apa kabar? Semoga sahabat Ummah sehat selalu ya dimanapun berada. Sahabat Ummah, topik yang akan kita bahas sore hari ini adalah menyambut Ramadan. Ramadan di depan mata, stop cinta dunia, waktunya upgrade iman. Sahabat Ummah, kita tahu kan kalau Ramadan tinggal menghitung hari lagi dan kita akan bertemu dengan hari dan bulan yang sangat mulia ini. Ketika Ramadan tiba, saatnya meningkatkan iman dan ketakwaan. Dan di bulan suci Ramadan menjadi waktu yang tepat untuk kita stop sejenak urusan dunia dan waktunya upgrade keimanan. Nah, lalu gimana sih caranya agar kita bisa berhenti sejenak mencintai dunia dan amalan apa saja yang bisa dilakukan saat Ramadan? Sore hari ini YouLive punya dua narasumber yang insya Allah akan membantu sharing kita di sore hari ini. Yang pertama adalah seorang ustadz, beliau adalah Ustadz Rizky Awal dan Kang Rian Faisal yang merupakan manajer corporate secretary dari Wakaf Salman ITB. Assalamualaikum Ustadz Rizky Awal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini baik. tetap semangat menjelang Ramadan. Alhamdulillah. Kang Rian, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kang Rian sehat ya di sana? Alhamdulillah sehat. Ya, ini Kang Rian lagi di Bandung nih sahabat Ummah. Jadi langsung live dari Bandung nih kita ya. Dan pada sore hari ini YouLive ada di 4 platform ya sahabat Ummah. Ada di YouTube, Instagram, di Facebook ummah.id dan tentu saja di aplikasi Ummah. Jadi sahabat Ummah, kalau ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan langsung ke Ustadz dan Kang Rian bisa langsung aja tulis di kolom komentar di aplikasi Ummah atau di Instagram Ummah Indonesia. Oke deh, ini langsung aja ya. Saya mau ke Ustadz Rizky Awal dulu ya Kang Rian ya. Mangga. Ya, baik Ustadz Rizky, ini kan kita tahu ya bahwa beberapa waktu lalu di aplikasi Ummah itu ada salah satu fitur baru ya, namanya YouVoice. Dan kita juga tahu ya kalau alhamdulillah Rizky Awal juga mengisi salah satu channel di YouVoice gitu kan. Nah, kalau boleh tahu bahasanya tentang apa sih Ustadz? Ya, sahabat Ummah yang senantiasa bertambah kebaikannya insya Allah di setiap harinya. Jadi YouVoice itu membahas tentang tema acara saya, sebenarnya nama acaranya ada Kursi Putih ya. Kursi Putih ya nama Kursi channelnya Putih. ya. Kenapa saya sebut Kursi Putih? Sebenarnya adalah ketika orang itu ada masalah, ada pengen curhat, itu biasanya dalam keadaan duduk gitu. Nah, Kenapa harus berwarna putih? Nah itu dia tuh, kenapa harus berwarna putih? Putih itu melambangkan bersih ya, Oke. ketenangan ya, kebaikan, kesederhanaan. Nah ini kebetulan Kursi Putih juga salah satu akun Instagram saya yang lebih bahas ke arah kehidupan sehari-hari ya, bahas tentang cinta, bahas tentang Percintaan politika. anak-anak muda gitu ya Ustadz ya. Anak-anak muda itu kan galaunya luar biasa Nah ya. betul, Gitu. setuju sekali Ustadz. Ini jujur ketika apalagi di masa pandemi begini ya, pandemi begini yang kuliah akhirnya pada online, nggak bisa bertemu dengan teman akrabnya di kampus biasanya, yang sekolah nggak bisa ketemu di kelas ya, yang bekerja baru fresh graduate kemudian masuk pekerjaan agak linglung dengan suasana pekerjaan karena dalam kondisi online seperti ini, maka kegalauan itu tertumpah semua ya, apalagi sekarang tuh tertuang semua dengan sosial media. Dan saya mau lihat ya ini saatnya bagi kita khususnya misalnya di bulan Ramadan ini betul-betul ayo kita duduk, kita tenangkan diri kita, karena semua masalah itu pasti ada solusinya gitu. Ya bener banget Ustadz, apalagi kan kalau Ustadz bilang ya urusan percintaan anak-anak muda itu nggak ada habisnya ya Ustadz kalau dibahas ya, apalagi galau-galauan urusan dunia gitu. Nah
Kalau boleh lebih dibahas lebih detail lagi nih Ustadz, sebenarnya apa sih bahayanya kita cinta pada dunia gitu kan? Apalagi ini menjelang Ramadan nih Ustadz gitu kan. Gimana tuh menurut Ustadz? Ya, jadi Nabi SAW itu jauh hari sebelum kita hidup ya, 14 abad yang lalu tuh bercerita, sesungguhnya ada satu penyakit yang berbahaya bagi umatku di akhir zaman. Apa itu? Wahan. Wahan itu adalah ubud dunia. Ubud dunia itu cinta dunia dan takut kematian. Ya. Terlalu mencintai dunia gitu ya Ustadz ya? Ya, terlalu mencintai dunia dan takut kematian. Nah, apalagi ketika sekarang itu kan ada penyakit pandemi seperti ini, orang-orang nambah takut mati kan gitu. Betul. Takut mati padahal sesungguhnya wabah penyakit. Setiap orang itu kullu nafsi za'iqatul maut. Setiap manusia itu pasti akan dijemput maut gitu ya. Siapapun itu mau ganteng, mau cakep, mau cantik ya, mau banyak jerawatan, pasti dia terkena maut gitu. Betul. Nah, tapi masalahnya adalah bagaimana kita menyikapi kehidupan ini gitu. Cinta dunia dan takut kematian. Ya karena kondisi kita sendiri khawatir misalnya begini, khawatir ditinggal pacar misalnya ya. Kalau orang lagi pacaran tak khawatir ditinggal pacar. Ditinggal lagi sayang-sayang itu sakit luar biasa kan gitu. Ya. Itu curhat kalau saya misalnya ngupdate ting siapa nih yang mau curhat, wah itu bukan 10 orang, bisa ratusan orang pengen curhat tentang pasangan gitu ya Ustadz ya? Pasangan mereka. Ada yang mau menikah dengan banyak keraguan karena tiba-tiba orang yang tadinya dikagumi berubah. Ada yang ketika berumah tangga di awal-awal mereka penuh konflik. Ya. Saya bilang sesungguhnya kita tuh seringkali salah meletakkan masalah sehingga menganggap semua masalah itu tidak ada solusinya. Ya. Sesungguhnya manusia itu diuji ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan setiap resiko ujian berbeda-beda. Ya. Kalau putus cinta itu biasa gitu ya. Yang susah itu adalah ketika diputusin masih cinta. Nah itu dia ya. Nah, ini yang ketika diputusin masih cinta. Oke, ini yang salah satu diputusin bahayanya masih ya Ustadz ya. Bahaya cinta dunia yang urusannya sama pasangan gitu atau sama calon pasangan kita gitu ya. Calon pasangan gitu. Makanya ketika ada misalnya ada orang yang pacaran kemudian itu Ustadz nggak tahu sih betapa sakitnya diputusin, diselingkuhin. Saya bilang, saya senang ngomong gini. Baru melangkah saja, baru kenal rasa aja, belum akad aja sudah seperti ini gitu. Apalagi kalau sudah akad, ya. Maka ya, betul, sebenarnya kita tuh beruntung, ya. Sesungguhnya diketahui dia sudah selingkuh sebelum akad gitu, sebelum nikah sama kita. Artinya justru petunjuk ya Ustadz ya. Petunjuk, habis syukur. Tapi saya cinta Ustadz, saya suka. Ya, saya bilang itu namanya godaan dunia gitu. Yang namanya godaan dunia itu suka, cinta, benci, rindu. Ya itu godaan dunia gitu. Masya ya. Allah. Makanya suka, ketika benci, rindu ya Ustadz ya. itu godaan dunia gitu. Ya saya bilang Ustadz nggak pernah merasakan ditinggalkan lagi sayang-sayangnya. Ya saya bilang begini. Rasulullah itu pernah ditinggal lagi sayang-sayangnya sama Khadijah radhiyallahu anha. Ya, ditinggalnya bukan sebentar, selama-lamanya. Makanya Rasulullah galau. Kemudian ditinggal juga Abu Thalib. Ya, pamannya yang menjadi pelindung dia. Yeah. Ya. Dan Nabi itu manusia biasa ya. Qul innama ana basyarun mislukum. Sama dengan manusia lainnya, dia punya rasa galau, rasa sedih dan segala macam. Tapi apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu ya keteguhan imannya, kekuatan imannya, itu yang membuat Allah Subhanahu ngasih hadiah kepada Rasulullah. Apa itu? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu yang membuat Rasulullah kembali naik keimanannya, menjadi teguh kembali. Ya, bayangin, ditinggal lagi sayang gitu ya Ustadz ya. Ditinggal lagi sayang-sayangnya sama Khadijah radhiyallahu anha kan gitu. Siapa yang nggak sedih gitu ya? Ya betul. Gitu. Masya Allah. Nah lalu bagaimana kita bisa meninggalkan cinta dunia itu Ustadz? Ya pertama sebenarnya kalau kita gimana sih Ustadz, gimana caranya agar lebih mencintai akhirat daripada urusan dunia? Sebenarnya gini, kita itu harusnya seperti jadi tukang parkir. Tukang parkir itu kan dititipin mobil ya, dari mobil kelas seri sampai mobil kelas kakap ya. Satu persatu mobil itu pergi, masuk, pergi biasa aja. Karena apa?
menganggap itu bukan mobil dia, titipan. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Ya, semua yang ada di kehidupan ini semuanya titipan, ya. Istri lagi cantik-cantiknya, anak lagi cakep-cakepnya, lagi lucu-lucunya kan gitu ya. Apalagi misalnya ada kejadian beberapa kali kejadian ada orang mau nikah di hari H ditinggal calon pasangannya hari H gitu. Ini beberapa kali kita ngeliat kan video yang viral belakangan ini. Bahkan dulu ketika Ustadz Fatih Karim itu bercerita kepada saya, Ustadz Fatih Karim itu pernah dimarahi sama jemaahnya gara-gara calon pasangannya itu meninggal di hari H karena tabrakan. Jadi harusnya dia akad jam 8 pagi, dia tabrakan jam 7 pagi. Meninggal di tempat. Itu gimana sedihnya ya Ustadz ya menghadapi kayak gitu. Apa yang diuraikan oleh calon mempelai perempuan yang hidup ini, ya Allah itu nggak sayang sama saya. Saya coba bersabar berlama-lama, pengen menemukan calon kekasih, tiba-tiba meninggal. Allah nggak sayang sama saya, begitu. Ya, kata malah nyalain Allah ya Ustadz ya. Ya kadang kan begitu. Iya betul. Rata-rata kayak gitu ya mayoritas. Rata-rata begitu. Bener nyalain Allah gitu. Sebenarnya kita nggak sabar tentang ujian dari Allah kan gitu. Apa yang ditanya Mbak itu sabar? Ini ujian dari Allah. Ustaz nggak pernah diuji seperti itu kan begitu ya. Ya orang-orang juga pernah ngomong Ustaz nggak bisa ngomong begitu gitu. Saya pernah dengan kondisi yang sama saya bilang sabar, nanti bakal ada titik cerai. Apa yang terjadi? 2-3 tahun kemudian si perempuan ini ketemu lagi sama Ustadz Fatih Karim, punya anak satu lucu lagi kan gitu. Kemudian Ustadz Fatih Karim berkata, ini siapa anak saya Ustadz? Loh, bukannya dulu sempat mencertai, ya itu kan dulu Ustadz, ketika saya lagi marah Ustadz. Nah kadangkala kita itu ya marah itu lepas semuanya, padahal ya ini ujian. Di setiap godaan tadi ya Ustadz ya, godaan dunia dan gitu. Allah tuh sedang ngetes kita tuh cinta dunia atau cinta dalam urusan akhirat. Kita tuh mencintai Allah atau cinta manusianya gitu. Kadang-kala ketika kita mencintai Allah, ya kita mengaku mencintai Allah, tapi sesungguhnya kita sedang mencintai manusia. Gitu. Maka betul. ya wajar gitu. Kalau anak muda sekarang, zaman sekarang kan galau-galaunya ya. Nah caranya gimana Ustadz biar terlepas dari galau tuh? Ya, positive thinking dengan setiap takdir yang diberikan oleh Allah. Positive thinking dulu ya. Positive thinking, karena husnuzon itu sifat yang disarankan oleh Allah SWT kepada manusia. Ya. Husnuzon yang kedua itu adalah berprasangka baik dengan Allah. Setiap tragedi masalah itu duduk tenang dulu. Makanya saya bilang, kenapa saya mengatakan kursi putih? Karena orang itu harus duduk dulu, ya supaya bisa menenangkan pikiran. Kalau di dalam aturan Islam tuh terlebih dahulu wudu ya wudu dulu agar tenang pikiran kita. Kalau semua masalah itu pasti semua orang punya masalah. Betul, ya. setuju. Kalau hidup nggak ada masalah itu nggak asik lah gitu loh. Ya nggak tentram, nggak tenang. Ya begitulah kehidupan kita gitu, teman-teman sekalian. Ya karena ya dengan dua ini kita berprasangka baik kepada Allah dan kita berprasangka baik kepada positive setiap thinking ya urusannya, Ustadz ya tadi ya. Thinking, insya Allah itu. Dan yang ketiga ikhlas. Ikhlas. Nah ini yang susah nih Ustadz. Ikhlas ini yang emang harus banyak belajar ya buat kita yang pernah ngalamin ujian gitu ya. Orang yang pernah diuji aja itu harus ikhlas. Ya, orang yang pernah diuji saja harus berusaha untuk tetap ikhlas. Ya, ikhlas ketika sedang diuji sakit, ikhlas sedang ditimpa musibah, ikhlas mendapatkan calon mertua yang ribet luar biasa dalam urusan pernikahan gitu kan. Biasanya kan kalau tantangan cowok itu kalau ketemu sama calon mertua yang banyak menuntut pernikahannya pengen ini dan itu gitu ya. Biasanya cowok itu kenapa lama menikahnya, karena biasanya berpikir waduh nanti khawatir nikah di gedung, biaya apalagi kalau sudah disodorkan dengan harga segini, pusing luar biasa ya. Ayo bener nggak nih cowok-cowok nih yang nonton? Biasanya begitu kan. Gitu. Kalau cewek biasanya akan diuji dengan iklan-iklan skincare kan gitu ya. Yang buat para cowok juga akan berpikir tentang harga skincare masing-masing kan gitu. Yang lihat istri dengan skincare harga di atas 500.000, skip lah gitu ya. Gitu. Atau biasanya ngelihat belanjaan istri di keranjang marketplace online kan gitu ya. Ya ngelihat sudah geleng-gelengnya. Sekarang kan
perempuan tidak harus belanja ke supermarket, tidak harus ke mall. Ya, yang dikhawatirkan para suami itu biasanya adalah keranjang penuh di marketplace-nya kan gitu. Apalagi kalau ada tulisan flash sale. Wadah. Udah gelap mata ya. Ya. Baik, berarti ada 3 poin ya Ustadz ya untuk kita bisa mencoba atau belajar untuk meninggalkan godaan dunia tadi atau godaan atau cinta dunia tadi Ustadz. Yang pertama adalah kita harus mencoba untuk ikhlas, positive thinking, dan selalu berprasangka baik pada Allah gitu ya Ustadz ya. Betul. Ya baik, saya akan sapa Kang Rian nih. Kang Rian, saya mau nanya-nanya nih, kan tadi kita sama Ustadz udah bahas ya, gimana sih cara untuk meninggalkan cinta dunia gitu kan, apalagi kita mau Ramadan gitu kan. Nah, kalau tentang wakaf saman sendiri nih Kang Rian, kan kita tahu bahwa wakaf saman juga salah satu dari sekian banyak podcaster kita yang juga nangkring juga nih di U-Voice gitu kan. Nah, sebenarnya kegiatan apa aja sih yang dilakukan oleh wakaf saman ITB ini? Ya, jadi memang cukup banyak ya Mbak Lia untuk kegiatan yang dilakukan. Ya. Memang secara usia Wakaf Salman ini baru masuk ke 4 tahun, jadi baru balita begitu di akhir tahun kemarin di tahun 2020. Tapi alhamdulillah dari awal perjalanan ketika mulai dengan program wakaf, jadi di sini wakaf itu mungkin yang lebih banyak dikenal sekarang ini zakat ya gitu ya, ambil zakat. Betul. Nah, sementara sebetulnya zakat infak sodakoh gitu ya. Zakat infak sodakoh betul itu yang sudah terkenal lah gitu, udah secara pengetahuan ya yang namanya zakat wajib begitu ya. Nah, si wakaf ini posisinya sebetulnya ada di bagian infak Mbak Lia. Jadi membelanjakan harta ya di jalan Allah gitu. Wakaf ini punya pengelola namanya nazir istilahnya. Jadi nazir, Wakaf Salman ini adalah nazir yang mana pengelola wakaf. Kemudian kalau misalkan ditanya kegiatan-kegiatannya apa saja, pasti yang utama adalah kami meliterasikan program wakaf. Jadi mungkin banyak orang tahu wakaf itu seputar 3M aja nih, bukan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, tapi apa tuh? Ini makam, madrasah, sama masjid. Jadi makam, madrasah, masjid ya. Ini fokus utama dari Wakaf Salman gitu ya Kang Rian? Oh bukan, ini yang banyak orang tahu Mbak Lia. Oh, yang banyak orang tahu dari wakaf ya? Dari wakaf, yang orang-orang awam tahu kebanyakan wakaf ya seputar itu. Benar-benar sih. Betul, saya harus mengumpulkan uang sekian, membeli tanah, terus dijadikan masjid gitu. Saya harus mengumpulkan uang sekian, membeli tanah untuk dijadikan madrasah. Tapi padahal wakaf itu tidak melulu harus yang besar-besar juga. Apalagi sekarang juga ada gerakan wakaf tunai itu yang kemarin di-launching oleh Presiden gitu, Gerakan Nasional Wakaf Uang. Itu memudahkan siapapun, apalagi untuk teman-teman umas sekalian yang notabene masih muda-muda ya, generasi milenial. Kami juga di Wakaf Salman pun juga 30 orang lebih itu timnya masih muda-muda semua gitu. Nah, dari jadi situ, inspirasi anak muda ya untuk lebih mengenal wakaf gitu ya. Betul, iya. Apalagi dengan semangat anak muda gitu ya, kita kan jadi cerita ke teman jadi lebih enak gitu. Ini wakaf begitu powerfulnya sebetulnya, karena ketika seorang memberikan amanahnya kepada nazir, kepada Wakaf Salman, baik itu uang tunai ataupun aset tanah gitu, misalkan tadi kita balik lagi ke awal yang wakaf besar-besar itu, maka menjadi tanggung jawab dari Wakaf Salman untuk mengelola si harta yang telah diamanahkan itu. Karena dalam artiannya kan wakafnya sendiri wakaf ya, Mbak Lia, itu berhenti gitu. Berhenti apanya sih? Berhenti kepemilikan hartanya yang tadinya awalnya milik pribadi menjadi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperuntukkan untuk umat gitu. Nah, balik lagi ya tadi. Programnya nih apa aja? Ini program-programnya. Jadi di tahun 2021 ini ada kurang lebih 6-7 program. Di antaranya pemberdayaan 1000 desa. Ini community development sebetulnya basisnya. Jadi mengembangkan potensi suatu desa yang sekiranya bisa diangkat aktivitas ekonomi umatnya. Dan nanti kami akan masuk ke sana untuk coaching, untuk bisa meliterasikan kepada masyarakat bagaimana dana wakaf bisa dimanfaatkan. Di antaranya kayak pemberdayaan masyarakat gitu, Kang? Betul, di antaranya ada program mesin filtrasi air gitu. Jadi kita mempermudah nih kalau misalkan di desa-desa di pelosok itu
sumber air agak jauh, agak susah begitu ya pemenuhannya, tapi ini bisa memfasilitasi dengan satu mesin itu dari sumber air bisa langsung siap diminum gitu. Terus ada juga pemberdayaan 1000 masjid. Prinsipnya adalah kalau untuk 1000 masjid ini dari masjid peradaban dimulai dan pemuda adalah penggeraknya. Di sini teman-teman muda-mudi ya semuanya ini diharap bisa berpartisipasi nih sebetulnya. Kalau kita ngelihat pasti tempat tinggal kita tuh dekat sekali dengan masjid dan sangat banyak ya. Dan di situ bisa kelihatan tuh sebetulnya masjid-masjid yang ada itu masih idle gitu, dijadikan tempat ibadah dan sudah aja gitu ya, nggak ada aktivitas lainnya. Padahal seharusnya bisa lebih produktif, bisa dibuatkan tanaman hidroponik untuk orang beraktivitas. Berarti juga nanti bisa mendukung pemberdayaan masjid juga ya Kang ya. Betul. Bukan hanya pemberdayaan masyarakat tadi yang Kang Rian bilang gitu ya. Bahkan masjid yang orang biasanya wakaf cuma untuk ngumpulin bangun masjid, tapi di sini kita harus istilahnya memelihara dan melestarikan masjid itu gitu kan. Betul. Iya, jadi basis community development lagi ya, tadi balik lagi ke sana begitu. Ini juga di belakang saya yang gerak-gerak nih program-program. Ya keren backgroundnya. Nah, ada Sri Desa tuh. Ini dengan Kang Sahrul Gunawan kemarin resmian. Berarti bisa banget ya kan. Alhamdulillah kita beberapa waktu lalu ya fitur salah satu produk baru dari UMA yaitu YouGive, di mana ini memudahkan nih sahabat UMA untuk berdonasi. Nah, berarti bisa juga dong wakaf Salman nanti akan masuk juga di YouGive menjadi salah satu alternatif pilihan sahabat UMA dalam berdonasi ya Kang? Ya, insya Allah pasti senang banget sih wakaf Salman bisa bergabung dengan UMA nantinya dengan fitur YouGive gitu, apalagi ya mempermudah lah istilahnya sekarang tinggal klik-klik HP gitu ya. Nah itu dia sih sebenarnya. Jadi kan kadang orang suka bingung ya, aduh mau donasi di mana, mau wakaf di mana gitu kan. Nah kalau misalkan wakaf Salman ini jadi salah satu referensi mereka untuk bisa berdonasi dan berwakaf, ya itu kan malah memudahkan para user gitu kan, para pengguna UMA gitu. Nah kalau dari wakaf Salman sendiri nih Kang Rian, itu memang fokus ke wakaf aja atau menerima donasi yang lain juga? Iya, kalau untuk pembangunan infrastruktur gitu karena sebetulnya tagline-nya adalah wakaf Salman membangun negeri, pembangunan infrastruktur masjid, jembatan darurat, rumah sakit, itu memang dengan dana wakaf gitu ya, karena proyeknya besar, kita himpun dana namanya wakaf melalui uang, jadi uangnya dikumpulkan baru kita salurkan ke satu program. Tapi kalau untuk program-program yang memang donasi secara kebutuhannya cepat gitu ya, misalnya kayak kemarin kami selama tentang COVID gitu kan, itu kan pasti butuh kebutuhan yang cepat banget tuh. Ya, selama 1 tahun ini wakaf Salman alhamdulillah membantu penanganan COVID di Jawa Barat nih Malia. Jadi kami memproduksi APD dari UMKM binaan, kemudian ada hand washer, ada masker, face shield dan lain sebagainya, itu dibantu oleh UMKM binaan yang ada di Jawa Barat untuk bisa didistribusikan ke Fasiankes, fasilitas pelayanan kesehatan di Jawa Barat, dibantu oleh tim Jabar Quick Response yang memang lembaga kebencanaan dibuat oleh Pemprov Jabar begitu. Nah itu kalau itu prinsipnya donasi Malia, karena kan nggak mungkin ya kalau misalkan kita menyalurkan APD terus itu ya jangan sampai APD itu rusak, harus dijaga terus ya. Pasti kan sekali pakai ya kalau misalkan untuk APD sendiri. Jadi prinsipnya adalah donasi agar penggunaannya juga lebih fleksibel karena dan lebih tepat sasaran gitu ya Kang ya. Betul. Lebih tepat sasaran. Ya, dan informasi lengkap banget Kang. Kalau nanti pas Ramadan nih, ini kan beberapa hari lagi nih ya kita Ramadan, 3 hari lagi ya kalau nggak salah. Nah, ada kegiatan khusus nggak sih dari wakaf Salman? Ada. Jadi kegiatan-kegiatan seputar Ramadan, insya Allah selama Ramadan itu kami akan ya mungkin sama dengan lembaga-lembaga sosial lain memberikan menu berbuka ya, Mbak Lia, ini iftar. Tapi yang membedakannya adalah membelinya itu langsung dari UMKM binaan wakaf Salman. Tadi ada video, nah ini pas banget 1000 UMKM nih. Kami punya beberapa UMKM yang punya produk kopi, kemudian ada rice box, ada seperti juga. Nah itu akan disalurkan ke wilayah-wilayah tanah wakaf sih sebetulnya. Jadi memang supaya tidak berbenturan nih dengan lembaga-lembaga yang lain turun ke jalan, tapi kita lebih fokus ke itu udah kelihatan ya gambar-gambarnya jelas. Iya, ada beberapa program lagi seperti pelatihan DKM masjid gitu ya kan.
pengelolaan zakat dan wakaf pasti sangat banyak penerimaan dan penyalurannya nih Mbak Lia selama di bulan Ramadan ini. Itu kami juga bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia dan juga Badan Amil Zakat Nasional untuk bisa mengadakan pelatihan itu kepada DKM-DKM masjid. Yang dari sisi kesehatan juga insya Allah Wakaf Salman juga akan coba mempercepat vaksinasi nih. Mungkin kalau misalkan di Jakarta udah banyak lembaga-lembaga ataupun misalkan betul. Udah mulai banyak yang bantuin ya untuk vaksinasi ya. Betul, tapi kalau untuk di Jawa Barat sendiri memang agak cukup menjadi PR nih. Makanya ini insya Allah dari teman-teman Salman akan membantu vaksinasi pengurus rumah ibadah. Jadi bukan hanya masjid, gereja, Ini yang saya jarang dengar nih, vaksinasi untuk pengurus rumah ibadah ya. Iya. Karena yang saya tahu kan yang diduluin itu malah lansia gitu kan. Ya, kan kemarin lansia dan petugas publik ya, yang front office dan lain sebagainya, tapi untuk tugas rumah ibadah belum semua nih infonya, baru kayak alim ulamanya begitu. Tapi sebetulnya kan yang petugas hari-harinya itu yang memang membutuhkan vaksinasi ya. Karena dia banyak ketemu orang juga ya Kang ya. Nah ini kalau ngelihat, wah ini lengkap banget nih kayaknya ya kegiatannya, dan insya Allah bisa terus berkolaborasi ya dengan UMA biar memudahkan pengguna UMA juga nih untuk upgrade keimanan saat Ramadan gitu ya. Nah ini saya coba balik lagi nih ke Ustadz Rizky awal. Kan tadi dijelaskan ya sama Kang Rian gitu ya, kalau wakaf ini salah satu bentuk untuk upgrade diri nih saat Ramadan. Nah kalau menurut Ustadz, yang mana sih Ustadz yang harus diduluin gitu ya? Kita wakaf dulu, atau zakat dulu, atau sedekah dulu, atau infak dulu? Nah itu kan 4 hal yang berbeda-beda nih Ustadz gitu kan. Jadi di dalam Islam itu apapun yang wakaf itu bagian dari sedekah ya. Wakaf itu masuk bagian dari aktivitas sedekah. Sedekah itu beraneka rupa, ada zakat mal ya, ada juga zakat fitrah itu berbeda sendiri, ada juga berkurban itu bagian dari sedekah. Tapi nilai wakaf itu, pahala wakaf itu ya, nilai pahalanya itu ketika kita wafat itu akan tetap mengalir nilainya. Masya Allah. Itu yang banyak orang belum tahu ya Ustadz ya. Ya, jadi begini nih, misalnya kalau tadi dijelaskan misalnya selama diberikan, misalnya ada wakaf pakaian atau alat kesehatan misalnya, itu kalau digunakan terus alat kesehatan itu akan mengalir nilai pahalanya itu kepada orangnya. Enaknya begitu tuh nilai wakaf ya. Masya Allah. Ya, dibandingkan nilai sedekah. Kalau sedekah dia sifatnya sekali ngasih sudah hilang nilai sedekah itu. Tapi kalau nilai wakaf mengalir terus ya Ustadz ya gitu. Pahalanya. Maka itu yang disebut dengan amal jariyah. Ya, amal jariyah ada 3 amalan ketika kita wafat sekalipun akan tetap mengalir. Ya, amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Ya, kalau kita misalnya ada orang tua, kamu ini nggak bisa diharapkan lagi jadi anak, begitu ya. Ya, wah, karena mungkin anaknya bandel segala macam ya. Peluangnya cuma 2 berarti, ilmu yang bermanfaat atau amal jariyah gitu. Ya. Nah, tapi yang harus di bulan Ramadan ini, makanya nih mumpung bulan Ramadan ya, nilai amalan yang tadinya senilai 1 pahala itu akan dilipat gandakan menjadi 27 kali lipat gitu di bulan Ramadan. Makanya nanti bisa jadi wakaf Salman itu jadi perantara di antara banyak amalan kita yang bisa jadi masuk surga gara-gara wakaf Salman tadi gitu. Ya, makanya teman-teman semuanya, sahabat Ummah, please gitu. Di bulan Ramadan ini saatnya kita berubah gitu ya. Jangan hatimu aja yang berubah kepada seseorang gitu. Tapi kalau bisa kalau bisa berubahlah dalam keadaan berubahlah keimanan kita menjadi lebih baik setiap harinya gitu. Karena yang Ramadan itu sebagai latihan kita untuk jadi lebih baik lagi gitu. Nah, apa yang dilakukan? Maka mulai tuh yang tadinya nabung buat sesuatu yang nggak berguna, udah pecahkan kendi tabungannya, ya salurkan ke gift Ummah, ya Ummah gift, atau ke Salman tadi. Ya, betul. Masya Allah, itu lebih berkah, ya lebih bermanfaat. Tadi saya mau nikah nggak jadi, gimana Ustaz? Udah, ya tabung aja dulu. Di mana?
diwakaf ya. Tapi kan tidak akan berupa uang nanti saat kembalinya, enggak. Jadi Allah itu akan ngasih rezeki itu kadang dari hal yang tidak terduga-duga ya. Maka kadangkala ya sedekah itu sedekah itu bukan di kala kita lagi lapang, juga bisa dilakukan di kala kita lagi sempit. Karena nilai rezeki, nilai yang diberikan infak kita di jalan Allah, itu sesuatu yang tidak terduga. Lagi sakit, Ustaz, gimana salah satu penyembuhan? Ya berobat, tapi juga bisa dilakukan dengan infak. Dengan infak itu sesuatu yang bisa jadi dengan doa orang, dengan aktivitas amal baik yang soleh itu, Allah itu akan memberikan kesembuhan dengan jalan yang tidak bisa diduga-duga. Seperti halnya ketika kita putus, tiba-tiba ada sesuatu yang datang tidak diduga-duga untuk kita. Nah, karena suka gitu ya Ustadz ya. Apa yang ekspektasi apa yang kita harapkan itu terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu kan. Tapi Allah akan memberikan sesuatu yang justru melebihi ekspektasi kita gitu kan. Betul. Apalagi di Ramadan nanti gitu ya Ustadz. Misalnya begini ya. Ini bagi sahabat umat, pernah nggak sih ngalamin dulu, wah saya suka banget, dia mengatakan kepada pacarnya, dulu ada pacar gitu ya. Kamu tuh hidup saya, kamu itu mati saya, kamu itu kayaknya pernah deh Ustadz kalau sahabat-sahabat Uma ya. Pernah ada yang ngalamin kayak gitu kayaknya. Ya, ngalamin begitu kan. Tapi ketika putus, aku benci sama dia, aku jijik sama dia, begitu kan gitu. Tapi kalau ketika sudah menikah, ngeliat wajah suami, ngeliat wajah istri, Masya Allah kan gitu ya. Ini surga banget lah gitu, wajah istri segala macam. Nah, kita nggak tahu ya, fabi ayyi ala rabbika tukadziban, maka nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan? Banyak kenikmatan yang sebenarnya nggak kita duga itu sesungguhnya ini kebaikan dari kita, kebaikan dari Allah untuk kita. Ya, makanya ya sahabat umat, santai aja, ikhlaskan saja gitu. Ya seperti itu belajar ikhlas. Tadi yang saya bilang. Ya ada mobil yang kelas 2 pintu, ya pergi begitu ya dia biasa aja karena titipan gitu ya. Justru dia akan menjaga sebaik-baiknya titipan itu supaya apa, ketika diminta pulang lagi sama Allah Subhanahu wa taala, sama yang punya pemiliknya, walau saja biasa aja, selalu gitu. Ya kayak merek sendal jepit gitu ya. Nah, berarti wakaf ini juga bisa jadi salah satu alternatif ya Ustadz untuk mengejar cinta Allah saat Ramadan ya. Karena kan tadi kita harus stop dulu nih cinta-cintaan dunia gitu kan. Jadi gini, mengalihkan rasa cinta itu penting ya. Ketika kenapa di dalam Islam itu kalau orang sudah jatuh cinta ya, obatnya itu obat jatuh cinta itu cuma satu, nikah ya. Tapi ketika kita belum siap untuk nikah itu banyak pengalihan. Apa itu ya, mengalihkan energi kita daripada habis mikirin dia yang belum tentu pasti untuk hati kita, maka sesuatu yang pasti untuk kita, apa itu? Ibadah ya. Bentuk ibadah itu banyak sekali, beramal suatu banyak sekali. Dengerin podcast Uma itu ibadah, dengerin ngeklik wakaf Salman ya, nyebarkan aja nih, nyebarkan program wakaf Salman itu ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Hanya dengan satu genggaman gitu ya Ustadz ya, udah ibadah semua ya yang dikerjain gitu. Daripada kan ngupdate IG story ataupun WA story-nya dengan kegalauan kan gitu. Ya, betul setuju nih, kan gitu. Aku lagi butuh kamu nih kan gitu. Aku lagi galau nih. Ini update. Bro sis, nih ada voice dari umat, keren banget. Klik ya link ini. Oh, asik tuh. Berkahnya luar biasa. Gitu. Nah, ini indahnya kehidupan kita ketika kita itu ikhlas kepada Allah, menjadi menolong setiap hal yang dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang pasti itu adalah apa yang tadi ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya dan meneguhkan kedudukannya. Maka ketika kamu lagi galau, ketika kamu lagi sedih, kalut, itu biasa, itu manusia. Setiap manusia punya rasa itu. Ya. Nah, tapi setiap manusia tidak sadar bahwasanya sesungguhnya itu adalah ujian dari Allah SWT. Nah, kalau kita mampu mengelola ujian ini jadi suatu kenikmatan, Masya Allah teman-teman semuanya, asik, enjoyable gitu. Hidup kita tuh, waduh ya,
tenang, ada masalah kalem aja gitu, selau gitu. Betul Ustadz. Berarti memang yang terpenting juga salah satunya ikhlas ya Ustadz ya. Saat kita ada masalah di dunia atau tadi yang Ustadz bilang gitu, bahwa godaan dunia itu bukan hanya kita cinta kepada orang lain atau cinta terhadap harta, tapi juga salah satunya adalah bentuk kita benci sama orang, rindu sama orang gitu ya Ustadz ya. Dan gimana cara kita bisa memanfaatkan Ramadan dengan aktivitas yang sebenarnya gampang banget. Kayak misalkan tadi Ustadz bilang gitu ya, sharing informasi tentang kajian Islam gitu ya, sharing informasi tentang badan donasi, atau sesimpel sharing yang podcast kebaikan yang ada di YouVoice gitu kan, seperti podcastnya Ustadz nih, Kursi Putih gitu kan. Dan Wakaf Salaman juga ada podcast juga kan kalau salah ya di YouVoice gitu. Jadi banyak hal yang sebenarnya bisa kita lakukan dari hal kecil ya Ustadz ya. Iya, nah dan begitulah ya nilai kita sebagai seorang muslim itu. Mumpung Ramadan nih teman-teman semuanya, kencengin ya, jangan kencengin rasa cinta, kencengin semangat amal ibadah kita di hadapan Allah SWT. Kalau sudah kenceng, kecepatannya itu asik gitu, ngadepin setiap masalah itu akan enak. Kencengkan nilai-nilai ibadah kita, amal kita. Bila perlu nih ya, jadikan misalnya umat itu kan lengkap, luar biasa lengkapnya. Video ada, ya, tulisan artikel tentang Islami ada, tentang zakat ada, tentang YouVoice ada, tentang bacaan Quran ada, tentang Al-Qurannya sendiri waktu di jalan kan bisa kan kita buka ya. Betul banget. Ya, yang tidak berguna tuh ya, yang tadi nomor mantan masih disimpan, kegalauan itu ya Ustaz. Story WA-nya masih terlihat. Udah, hapus aja dulu, hapus. Tapi Ustaz saya masih cinta. Ya, ini nih ya. Kalau alasannya udah masih itu hapus cinta, aja gitu kan. Masih cinta itu agak susah untuk dihilangkan. Nah, tapi lambat laun kalau kita sudah cinta banget sama Allah, insya Allah semuanya akan dipermudah. Ya, siapa tahu dengan ngencengin ibadah di Ramadan, semua perasaan yang galau-galau itu bakal hilang kan Ustadz ya? Betul sekali. Bakal hilang dan akan berganti dengan sesuatu hal yang penuh dengan kemuliaan di sisi Allah SWT. Ya, amin. Ini makin sore makin seru nih Ustadz nih. Kita balik lagi ke Kang Rian ya. Kang Rian, kalau kita bicara wakaf ya, sebenarnya gimana sih cara kita buat wakaf di Wakaf Salaman ITB gitu? Karena kan banyak orang yang sempat nanya gitu kan, aduh, oke, gue tahu wakaf, tapi gimana caranya gitu? Boleh nggak Kang Rian bahas sedikit? Iya, baik untuk wakaf ataupun donasi, kami punya program yang istilahnya ini dari sesuatu yang paling gampang aja, yang paling mudah gitu, bisa menunaikan donasi gitu. Dengan hanya memfollow Instagram @wakafsalaman.itb, itu setara dengan donasi Rp5.000 Mbak Lia. Jadi sebegitu ya? Betul, teman-teman bisa ajak teman-teman yang lain lah gitu untuk bisa add IG dari wakafsalaman.itb. @wakafsalaman.itb ya IG-nya. Tapi kalau misalkan mau kontribusi lebih begitu ya, karena ya memang sebaik-baiknya sedekah ya harta yang paling dicintai begitu. Jadi kalau misalkan pengen berkontribusi lebih, bisa langsung klik di wakafsalaman.or.id. Itu website kami. Di sana sudah banyak program-program yang kita tawarkan. Jadi ada pendidikan, kesehatan, kebencanaan, kesehatan udah tadi, dan lain sebagainya. Sebetulnya itu bisa langsung tuh pilih payment point apapun, kemudian bank apapun di sana tersedia sebetulnya. Ya. Dan di situ lengkap banget ya, Kang Rian ya. Dan mudah-mudahan nanti akan segera ya ada di UMA juga, biar sahabat UMA bisa lebih mudah untuk berwakaf juga ya. Siap. Kang, ini menarik nih, ada pertanyaan dari aplikasi UMA yang kayaknya nyambung dengan pertanyaan saya yang terakhir tadi. Buat Kang Rian ya, gimana caranya kalau mau wakaf di Wakaf Salaman? Apakah ada minimal yang harus diwakafkan? Nah, sekalian Kang jawabnya. Kembali lagi ya, kami di sini menerima donasi ataupun wakaf dalam jumlah berapapun. Tapi kembali lagi ya tadi, kalau dari yang sebaik-baiknya sedekah adalah harta yang paling dicintai nih. Jadi kalau misalkan punya ya saya juga sambil ini ya belajar dari financial planning begitu. Sebetulnya dari 100% penghasilan kita ada jatah 50, 20, 20, 10 gitu ya, paling mudah. 50-nya untuk kebutuhan hidup, 20-nya
tabungan, 20 lagi itu kalau ada cicilan-cicilan, 10% ini untuk dana ya zakat, infak, sedekah dan wakaf. Kalau misalkan 2,5%-nya sudah dikeluarkan kewajibannya untuk zakat profesi gitu setiap bulannya, masih ada 7,5% sebetulnya ini yang bisa dialokasikan, dan wakaf bisa masuk ke sana sebetulnya. Jadi kalau mau hitung-hitungan nih setiap bulan minimal alokasi berapa tuh sedekah alokasinya? berapa, ya itu maksimal di 10% tapi bisa di bawahnya gitu. Itu sudah lebih dari cukup lah Ya, gitu betul. Berarti bisa disesuaikan ya dengan kebutuhan dan income mungkin ya dari sahabat umat sekalian gitu ya. Iya, betul. Ini saya akan coba bacakan beberapa pertanyaan yang ternyata udah masuk lewat aplikasi Ummah, Facebook, YouTube untuk Ustadz Rizky Awal dan Kang Rian. Oke, saya akan coba bacakan. Tadi kan udah ya buat Kang Rian tentang gimana caranya wakaf dan ada minimalnya atau enggak. Dijawab bahwa sebenarnya kalau wakaf itu maksimal aja 10% gitu kan. Berarti tinggal ngitung aja gitu minimalnya berapa. Terus ini ada pertanyaan juga dari Instagram. Dari Yan 147. Ustadz, gimana kalau kita sedekah tapi barengan niatnya sama calon istri? Waduh, ini mungkin kalau niatnya sedekah sama niatnya juga cari calon istri gitu kali ya maksudnya. Gimana tuh Ustadz? Jadi kadangkala orang nyari calon istri itu ya dengan cara berusaha ke kafe ya. Tapi ada orang yang Ustaz, saya sudah putus asa, bukan putus asa, saya sudah melakukan semua cara Ustaz ya. Ini saya mau infakkan saja apa gitu. Mudah-mudahan aja datang calon menantu, calon istri, calon menantu buat anak saya, misalnya begitu kan. Ya, ada betul. yang usia 30 tahun, 34 tahun yang sudah kalau sudah usia 36 tahun itu kan siapa saja dah gitu ya. Kalau istilah orang itu kalau 20 tahun mau ada yang ngajak nikah di usia 20 tahun, dia akan ngomong siapa sih lo kan gitu ya. 20 tahun. Kalau 25 dia akan bertanya siapa dia ya, tanda tanya kan gitu ya. Mencari tahu, oh ini pilih-pilihnya banyak. Kalau usia 25 sudah kandung banyak mulai bijaksana lah kan untuk memilih. Kalau di atas 30 biasanya akan tulisannya siapa saja kan gitu. Ya karena sudah pasrah kan gitu. Tapi sudah siapa saja itu nggak datang-datang. Nah, bisa jadi memang ada kita kurang beramal di sisi Allah SWT sehingga ya rezeki jodoh itu bagian dari rezeki. Itu nggak kunjung datang gitu. Ya, salah satu bentuk untuk memudahkan itu adalah dalam hal bersedekah gitu. Bisa jadi pintu jodoh itu akan terbuka ketika tangan kita, kehidupan kita itu memberikan banyak nilai sedekah kebaikan bagi orang lain. Gitu. Nah itu salah satu kebermanfaatan. Berarti harus niat sedekah dulu ya Ustadz ya, jangan dibarengin gitu. Jangan dibarengin, niat utamanya. Jadi kadang kala gini, banyak orang menganggap bahwasanya ketika sholat duha itu untuk jadi kaya, salah. Ya, sholat duha itu nilai utamanya adalah sunnah, maka lakukan itu. Nah, kalau kaya itu nanti insya Allah kan mengikuti ketika kita sudah beribadah kepada Allah. Agar apa? Ikhlasnya dapat, nilai kebaikannya dapat. Nah, ketika kita sedekah di Salman misalnya, atau sedekah di You Give itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dulu gitu. Nah, supaya apa? Kalaupun nggak dapat jodoh ya itu udah biasa aja, nothing tulus gitu. Ya. Toh yang penting kita itu sudah membuat nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khawatirnya gini, kalau cuma untuk ngejar jodoh, akhirnya wah ini gara-gara Salman nih, gara-gara Umar nih saya nggak dapat jodoh, saya sudah banyak ngalirkan betul. Kan, gitu. Jadi niatnya belok ya Ustadz ya, yang tadinya niatnya sedekah jadi belok karena gagal dengan tujuan awal mungkin ya. Betul. Maka jadikan sedekah nilai pahala mendapatkan kebaikan di sisi Allah itu jadi tujuan utama. Ikhlas dulu kan gitu. Ya. Nah ini ada pertanyaan lagi dari Facebook. Mudah-mudahan tadi jawabannya jelas ya yang nanya di Instagram. Ini saya akan bacakan pertanyaan dari Facebook. Ustadz, sebagai istri saya ingin mempertebal iman di saat Ramadan. Apa saja ya yang harus dilakukan sebagai istri dan juga ibu pekerja agar iman saya semakin tebal di saat Ramadan?
Ini sepertinya pertanyaan ibu-ibu pekerja Ustadz atau wanita Ibu-ibu, karir ya. Wanita karir. Kadang-kala betul. begini ya, ciwi-ciwi ya, ciwi-ciwi itu kadang-kala Ciwi-ciwi, menganggap betul. ciwi-ciwi itu kadang menganggap bahwasanya ketika Ramadan itu ya nggak adil lah. Cowok itu 30 hari full Ramadannya kan Ya. gitu. Kalau cewek itu biasanya akan bersentuhan dengan datang bulan atau haid gitu. Kan nilai pahalanya nggak sebaik dengan para cowok ya gitu yang puasa Bisa Ramadan full jalan, 30 hari bisa. gitu ya Ustadz ya. Sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan loh. Bahkan nilai pahala para kaum hawa, para kaum ibu itu bisa bukan ngerampas, bisa nandingin atau melebihi nilainya para cowok. Misalnya begini. Wah, gimana tuh bangunin Ustadz? Penasaran nih buat ibu-ibu yang lagi nonton nih kayaknya. bangunin sahur, itu nilainya pahala. Bangunin sahur, nyiapkan makan sahur buat para suaminya gitu ya, buat anaknya, buat suaminya, itu nilainya pahala. Menyediakan sarung untuk sholat suaminya itu pahala. Bayangin, Nyiapin sarung doang nih Ustadz ya, jadi nyiapin pahala sarung. gitu ya. Iya, nyiapin sarung buat sholat ke terawih itu berpahala. Nah, terus ketika gimana Ustadz untuk meningkatkan nilai ibadah kita, nih amalan kita, ya di dalam kerja di kantor, mau perjalanan kantor ya, ya teman-teman bisa menggunakan New Face ya, dengerin kajian-kajian para asatidz di Ummah kan gitu. Karena akan memperdalam tuh, diputar terus gitu. Nah, itu yang saya lakukan juga. Ya, saya itu meskipun sering ngisi tetap harus mengisi energi saya. Ya saya dengarkan lagi kajian para ustadz-ustadz yang lain. Siapa tahu memang ada sesuatu yang salah dalam kehidupan saya gitu. Nah, itu bisa dilakukan oleh teman-teman gitu. Nah, di Ummah itu kan ada aktivitas kebaikan, diingatkan tentang waktu sholatnya, Betul, diingatkan dengan sudah gimana puasanya kan gitu ya. Nah, di Ummah juga diberikan banyak hal ya, ada juga ya bagi yang cewek-cewek kan nggak bisa baca Quran kan gitu ya, tapi bisa mendengarkan Al-Quran. Ya, kan Bisa, ada murotal juga ya di situ ya, jadi bisa juga mendengarkan. Mendengar pun dapat pahala ya Ustaz ya. Masya Allah. Enaknya ciwi-ciwi itu begitu tuh ya. Iya. Enaknya ciwi-ciwi daripada cowok-cowok itu begitu. Nilai kebaikan mereka itu bisa jadi melebihi nilai kebaikan para cowok. Ya. Ini yang terkadang sahabat Uma juga lupa kali ya Ustadz ya. Jadi kayak aduh ini aku cewek pasti ada halangannya gitu kan. Justru hal-hal kecil ini yang bisa jadi pahala yang mungkin nggak banyak orang sadar gitu ya Ustadz harusnya ya. Harusnya begini, para ciwi-ciwi itu ketika menstruasi itu, biasanya kalau menstruasi itu tingkat stresnya atau tingkat tingkat ininya bertambah lah gitu, agak sedikit ribet, harusnya bahagia, agak sensitif gitu ya Ustaz. Agak sensitif. Harusnya ketika bulan Ramadan, ketika puasa menjelang, ngomong suamiku tercinta mau dimasakin apa nih, itu dibuatkan masakan terbaik. Ketika suami muji dengan pujian tertinggi, Masya Allah, itu pahalanya ya, kita nggak usah berpuasa istilahnya, nilai pahalanya suami akan sama dengan kita menyediakan berbuka puasa. Wah, Masya Allah. Kemudian saya rajin deh nyiapin buka. Yang galau-galau nih, yang waktu-waktunya galau nih ya, yang betul. waktu-waktu galau nungguin jodoh nggak ketemu-temu ya, bingung milih, beberapa CV ta'aruf sudah datang tapi bingung yang mana. Nah ya, itu tentukannya di waktu-waktu mustajab di dalam Ramadan. Ketika jelang waktu-waktu azan, menjelang waktu berbuka puasa, itu perbanyak doa, jangan perbanyak nonton drama Korea. Nah itu dia ya. Nah ini catatan ya buat para ibu-ibu. Jangan banyak baca komik-komik kan gitu. Perbanyak baca perbanyak baca Al-Quran gitu, perbanyak doa di waktu-waktu mustajab. Ketika berpuasa itu bisa banyak bisa mempertebal keimanan ya Ustadz ya. Keimanan kita. Nah, itu saran saya. Nah, kuota kita itu jadikan nilai kebaikan semua gitu. Bila perlu ya. Betul Ustadz. Aktivitas kuota setiap aktivitas kita ya Ustadz ya. Kuota HP jadikan kita, pahala, betul. Kuota HP kita habis gara-gara banyak nontonin sesuatu yang berfaedah. Ya. Daripada kuota habis nonton drakor, better habisnya karena dengerin konten kebaikan gitu ya Ustadz ya. Betul sekali. Ya, gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari aplikasi Ummah. Dari YouTube dulu nih, kan tadi udah aplikasi Ummah ya. Ini dari YouTube dulu, dari Habibi. Ini kayak buat Kang Rian deh ini, tentang wakaf ya. Kalau kita punya pakaian bekas yang layak pakai, apakah bisa diwakafkan? Nah, kalau bisa, gimana ya?
Ya, kalau untuk pakaian bekas biasanya disalurkannya ke daerah-daerah kebencanaan ya Mbak Lia. Tapi Ya. memang prinsipnya sih sebetulnya sedekah aja gitu kalau donasi lah maksudnya kalau untuk pakaian bekas itu, karena ini kan memang nanti akan lama kelamaan juga rusak ya sebetulnya untuk pakaian bekas. Jadi sebetulnya Betul, bisa betul. saja disedekahkan, tapi memang akadnya gitu kan. Berarti Nah bukan ini yang wakaf gitu ya membedakan Kang ya. Rian? Akad yang membedakan wakaf itu kan ada akad ya, ada ijab kabul gitu. Jadi bukan pernikahan saja nih, di wakaf juga ada ijab Betul. kabul. Karena emang biasanya juga yang ngurus wakaf itu sebetulnya KUA juga Malia, kalau secara resmi ya. Wakaf tanah itu diurusnya di KUA tuh. Itu yang membedakan ada akad di awal. Tapi tadi untuk sedekah baju bekas ya memang bisa disalurkan biasanya untuk daerah-daerah bencana, korban-korban bencana begitu. Tapi juga lagi-lagi sih biasanya kalau untuk baju ini suka banyak gitu ya Malia. Jadi kalau Ya. misalkan di daerah bencana pun nanti akhirnya menumpuk, malah nggak terpakai. Jadi Malah mubazir ya Kang ya? memang memang paling dekat aja dulu gitu. Misalkan ya kalau misalkan kita punya baju bekas, dilihat sekeliling kita yang paling dekat, nah itu bisa langsung disalurkan gitu. Tapi bekas nih ada catatannya ya Kang ya, bekas tapi layak pakai, jangan cuma bekas Betul. tapi nggak bisa dipakai gitu kan Kang. Iya, Karena iya. kan kadang suka banyak ya, oke baju bekas, tapi pas dilihat nggak ada yang bisa dipakai gitu kan. Jadi better kita ya kasihnya baju jangan bekas banget gitu ya, baju layak pakai, mau baru Layak atau pakai, betul. udah sekali pakai, yang penting itu layak untuk dipakai gitu kan Kang. Betul, betul. Nah berarti sebaiknya berupa apa Kang? Kalau memang baju sesuai dengan kondisi dan tempat juga ya gitu. Nah kalau Betul. menurut Kang Rian sebaiknya berupa apa? Iya, kalau melihat pengalaman kayak yang baru terjadi di Nusa Tenggara Timur ya Mbak Lia, ini tim kami juga sudah ada yang di lapangan. Ketika kami mau mengusulkan ada donatur yang menawarkan untuk donasi barang, ternyata kondisi di sana juga kurang visible untuk mengirimkan barang. Sulit dijangkau gitu ya Kang ya? Betul, itu perjalanan 1 jam dari kota ke daerah bencana. Ya. Nah, lebih baik langsung uang tunai sebetulnya kalau misalkan untuk bantuan ke daerah Bantuan bencana kemanusiaan ya. atau daerah bencana ya, betul. Kemanusiaan gitu. Ya. Oke, mungkin menjawab ya pertanyaan dari YouTube. Ini ada lagi pertanyaan dari aplikasi Uma nih. Dari Bagus. Assalamualaikum, mau tanya, mengupgrade iman dengan cara menikah di bulan suci boleh nggak ya? Nah ini dari tadi nyenggol-nyenggol pernikahan nih Ustadz, kayaknya sahabat Uma pertanyaannya. Ya, boleh nggak menikah di bulan Ramadan? Boleh, menikah di bulan Ramadan tuh boleh. Tapi kalau siang hari jangan diadakan walimahan. Nah Ya, itu dia, betul. karena membatalkan puasa. Nggak perlu dicatat ya sahabat Uma, boleh. Tapi Boleh jangan siang nikah, hari gitu ya. boleh nikah bulan Ramadan itu ya, dibolehkan. Tapi ya disunahkan sebenarnya di bulan Syawal ya. Kenapa dianjurkan? Karena gini, kalau awal-awal nikah di bulan Ramadan gitu, itu biasanya tantangannya luar biasa nih bagi pengantin baru. Saya nggak bisa menyebutkan tantangannya apa, tapi begitu yang dianjurkan oleh Nabi SAW itu. Kenapa Nabi itu berharap kaum muslimin itu menikah di bulan Syawal, bukan di bulan Ramadan. Kalau Ya. Syakban Ustadz? Syakban justru bukan sunnah ya sebenarnya, dibolehkan. Yang sunnah itu di bulan Syawal. Oh, yang sunnah justru Syawal ya. Di bulan Syawal. Ya, kalau Syakban itu kan sebenarnya pengen nanti di bulan Ramadan itu ada yang ngebangunin kan. Ya benar, yang tadinya sendiri ya Kak. Nah, tapi masalahnya adalah kadang-kala ketika baru pengantin baru itu bisa jadi banyak membatalkan puasa nantinya. Godaan ya Ustadz ya. Godaannya luar biasa. Ya Gitu. Allah. Nah, Betul. makanya sih disarankan oleh para ulama itu menyarankan nikah itu di bulan Syawal ya, karena Syawal itu juga bisa jadi keberkahan. Tapi boleh nggak nikah di bulan Ramadan? Boleh ya. Boleh ya, kalau cuma akad ya. Kalau nikah itu yang saat, apalagi gini, ini bagi para cowok-cowok ya yang biasa mikirin biaya nikah agak berat gitu ya, mikirin biaya gedung, mikirin biaya jumlah undangan peserta. Ini mumpung pandemi nih teman-teman ya, nikahlah di saat pandemi, murah meriah. Ini solusi dari Ustadz ya, menikahlah di kala pandemi. Nikah itu di kala pandemi. Kenapa saya mengatakan begitu?
nanti misalnya ngundang 1.000 orang, jangan ngundang 1.000 orang. Nanti bisa berasa kalau ngundang 1.000 orang itu berarti kita ngundang Satpol PP kan gitu Betul. ya. Lebih baik kita Karena ngundang menimbulkan kerumunan ya Ustadz ya. kerumunan, gitu. Biaya nikah perlu di gedung, jangan di gedung. Kan kita nggak tahu COVID itu nanti kena atau tidak. Cukup di masjid aja secara sederhana, akad nikah beres kan gitu. Ya. Itu kan berarti biaya nikah yang tadi yang gede itu bisa dimanfaatkan untuk wakaf di Salman. Masya Allah. Mantap, Ustaz. Itu solusinya nih ya. Pertanyaannya boleh atau nggak boleh, tapi Boleh. perlu dipikirin lagi ya. Dipikirin Godaan-godaan tadi. Ya, oke Ustadz, ini seru banget nih. Aduh, ini kita udah mau habis nih ya. Cuma saya mau bacain lagi satu lagi pertanyaan sebelum kita closing ya. Pertanyaan dari aplikasi Uma. Mengupgrade iman di Ramadan tanpa mengeluarkan harta bagaimana caranya? Jujur harta mah nggak ada. Nah ini jujur banget nih. Mungkin dari Kang Rian boleh bantu jawab. Nah, coba dari Kang Rian dulu. Iya, nanti lanjut ke Ustadz Rizky awal ya. Ya, ya yang paling mudah sih tadi kalau misalkan memang nggak ada harta tadi sudah jujur-jujuran ya. Itu paling mudah memfollow IG Wakaf Nah itu Salman dia, betul. ITB. Jadi Follow sekali IG, download Uma ya. follow IG Wakaf Salman.itb, download itu kan maksudnya di sini dengan memfollow pun dia juga insya Allah bisa sharing ya ke rekan-rekan yang lain gitu, kenalan yang lain, mengajak orang untuk bersedekah, untuk berwakaf itu juga insya Allah dapat pahala ya Ustadz ya. Nah Ya, itu Masya Allah. ya dengan cara seperti itu yang paling sederhana sebetulnya ya. Itu cara paling hemat tanpa mengeluarkan uang ya. 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 Nah kalau dari Ustadz Rizky, boleh ditambahin Ustadz? Ini kadang-kala nih ya, masalah orang itu adalah berbuat baik itu harus punya materi. Enggak juga teman-teman semuanya ya. Berbuat baik itu tidak harus menggunakan materi ya. Teman-teman nih ya tadi Ustadz misalnya maaf suaranya boleh agak dikencengin sedikit. ya ketika teman-teman nih ya di Uma itu punya, yuk misalnya gini, tadi Ustadz saya nggak punya banyak duit, nggak punya banyak uang, ya. Pakai data aja saya susah, Ustadz. Ya udah, antum jalan kaki cari yang wifi yang terbuka, ya download Uma, ya like IG-nya Salman juga, kemudian nge-share gitu, kan gitu, nge-share ke banyak akun gitu, ke banyak teman-teman WA gitu. Terus apalagi Ustadz yang bisa dilakukan ya? Antum datang ke masjid, ikut serta membantu pembagian takjil, itu pahala. Masya Allah. Gitu, ya. Betul, betul. Ya. Terus apalagi yang banyak bisa dilakukan ya? Antum ngasih sendal jepit antum untuk dibawa orang untuk wudhu, itu pahala. Ya, tanpa harus mengeluarkan banyak duit. Artinya apa? Simpel itu ya Ustadz ya? Iya, simpel tapi pasten kan. Masya Allah. Simpel banget kehidupan. Jadi gini, kalau orang mau meraih pahala itu jangan banyak alasan. Tapi tapi hajarkan jawabnya ya siap, gitu aja dulu kan gitu. Ya para sahabat itu kalau diminta oleh Rasul jawabannya samina Allah gitu. Kami dan kami patuh. Nggak ada uang, nggak ada materi, nggak ada HP. Semua itu bisa dilakukan ya, kebaikan pahala itu bisa dilakukan gitu. Ya. Tinggal kitanya aja mau nggak, mau usaha nggak gitu ya mau Ustadz usaha ya? nggak, mau berubah nggak gitu jadi lebih baik ya. Karena Ramadan ini teman-teman ya, jadi kan charge iman kita tuh makin kuat, makin gede ya. Punya betul. Semangat yang tadinya sedang di PHK ya tetap semangat ya, karena sesungguhnya rezeki itu pasti datang ya. Tapi Ustaz, duit saya tinggal sedikit. Insya Allah kalau kita itu semakin dekat dengan Allah, Allah Duitnya akan bakal ditambah gitu ya Ustaz. Rezeki itu akan didatangkan, nggak harus lewat jalur yang biasa kita lalui. Gitu. Bisa jadi dengan jalur-jalur yang sebenarnya ya tidak bisa terduga. Misalnya tiba-tiba datang giveaway, ikut lomba giveaway dapat kan gitu. Ya. Wah, apalagi di Uma ntar bakal banyak campaign Ramadan ya. Dimana siapa tuh mah bisa dapetin giveaway nih, THR nih. Makanya daripada belikan, ini biasanya cowok-cowok beliin rokok ya segala macam ya, belikan pulsa data buat mantengin umat. Ya, Masya Allah, mantap gitu. Ustadz. Ya ini kan kita udah sejam ya ngobrol di sore hari ini. Boleh dong Kang Rian minta closing statement dong dari Kang Rian untuk sahabat-sahabat umat semuanya. Sebagai bekal menuju Ramadan nih. Ya, untuk sahabat umat sekalian,
dalam rangka menyambut Ramadan gitu ya dan menjalani kegiatan selama Ramadan nanti, di sini Wakaf Salman menawarkan berbagai fasilitas amal soleh gitu ya, sedekah jariah yang bisa di dikerjakan oleh rekan-rekan sekalian. Jadi dari mulai yang memang tadi nggak ada budget gitu ya, ada alokasi budget itu bisa berkontribusi sama-sama dengan Wakaf Salman mengajak. Jadi ya, pengetahuan tentang wakaf ini bisa dibilang masih sangat rendah begitu. Teman-teman mungkin menganggap ya kalau sudah zakat sudah cukup gitu, udah nggak usah ada yang lain lagi, udah ngenceleng tiap Jumat gitu ya, itu udah cukup lah gitu. Tapi sebetulnya ada sedekah premium generator amal soleh nih dengan wakaf, di mana kebaikannya diabadikan dan manfaatnya insya Allah terus menebarkan manfaat. Jadi mari berwakaf melalui Wakaf Salman, mengabadikan kebaikan, menebarkan manfaat. Ya, Masya Allah. Makasih Kang Rian. Kalau dari Ustadz Rizky Awal, boleh dong kasih wejangan ke sahabat-sahabat emas semuanya untuk persiapan menjelang Ramadan nih, biar mereka nggak kelewatan amal ibadahnya. Ya, sambut Ramadan itu dengan penuh kebahagiaan. Apapun dalam ujian yang sedang ditempa oleh kita, bahagialah menyambut Ramadan. Karena salah satu pintu surga itu adalah pintu orang yang menyambut bulan suci Ramadan, membahagiakan bulan suci Ramadan. Sedang berpuasa itu babur roya, pintu yang dikhususkan bagi para penyambut bulan puasa. Pintu yang dikhususkan bagi yang sering berpuasa, yang sering menyambut bulan puasa. Nah, gembiralah seperti, jadi kan bulan Ramadan itu bergembira seperti kita akan mendapatkan jodoh. Seperti besok pagi mau akad. Harus happy ya Ustadz ya. Harus happy aja. Happy, semangat. Gitu. Happy, semangat. Supaya tidak dibawa beban gitu. Nah, coba, puasa itu mengajarkan kita agar kita tuh tetap tenang, tetap kalem, tetap enjoy, ya, tetap bisa menikmati ibadah meskipun dengan kondisi kelaparan sekalipun. Ya, karena kan kita bayangin ya, yang tadinya makan es krim enak di siang hari kan gitu ya. Makan es cendol, enak banget di siang hari, harus ditahan gitu. Nah, Allah tuh sedang menguji kita, ternyata kita tuh sabar kok dalam keadaan lapar. Ternyata kita itu bisa menyelesaikan masalah kita meskipun kita dalam keadaan lapar. Nah, ketika di bulan Ramadan itulah sebenarnya Allah sedang melatih kita untuk menjadi pribadi yang lebih soleh lagi. Kencangin ikat kebaikannya dan perbanyak amal ibadah kita di bulan Ramadan. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu ya sahabat Uma, wejangan-wejangan dari Kang Rian dan Ustadz Rizky. Semoga bisa menjadi bekal kita nanti menyambut Ramadan dengan lebih baik lagi. Dan saya mau ingatin nih ke semua sahabat Uma bahwa Ramadan nanti Uma juga punya campaign Ramadan yang gak kalah seru, yang wajib sahabat Uma ikuti ya nanti mulai di awal Ramadan tanggal 13 April insya Allah ya. Baik, terima kasih untuk Ustadz Rizky dan Kang Rian. Jangan pernah kapok ya untuk ngobrol bareng kita di live. Dan semoga sharing kita pada sore hari ini mendapatkan berkah dan bisa menjadi inspirasi untuk semua sahabat Uma semuanya ya. Baik, buat sahabat Uma yang punya ide atau topik menarik menurut sahabat Uma, bisa langsung aja kirimkan ke Uma Indonesia, bisa melalui DM di Instagram, insya Allah yang menarik nanti akan kita coba bahas ya di live. Dan saya mau ingatkan juga, tetap jaga protokol kesehatan, selalu memakai masker, menjaga jarak, dan jangan lupa untuk sering-sering mencuci tangan ya sahabat Uma. Baik, terima kasih, demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tahun yang lalu mungkin ya. Iya ya, waktu setahun karena 2020 sama 2021. Senang setan kalau ada orang marah ya. terpancing emosinya, makin dikipas-kipasin. Jangan kita hanya menikmati hasil jerih payah keringat orang tua kita. Beriman kepada Allah,
itu dasar bisnis. Apapun saja, kalau sudah tidak dilandasi oleh nilai-nilai iman, kita bisa memahami. Kekuasaan apabila sudah lepas dari kontrol keimanan, cenderung membentuk Fir'aun kelas baru. Nah, Mas Regan, itu tadi sekelumit apa yang disampaikan oleh almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Ternyata ada sambungannya. Yakin udah beriman? Yakin udah paling paham. Daripada cuman sok-sokan. Kita terlahir untuk mencari jalan yang lurus. Dalam mendapatkan pengetahuan, dalam mencari pengalaman, dan dalam mengemban amanah untuk menjadi manusia yang lebih baik. Namun, dalam perjalanan kita, dunia tidak selalu sejalan dengan keyakinan. Zaman mendatangkan beragam pilihan. Namun yang baik untuk kita tidak selalu jelas di depan mata. Karena itu, Ummah hadir untuk kita sebagai penunjuk arah yang insya Allah memberi pencerahan, dan sebagai sahabat yang insya Allah senantiasa mengingatkan. Dalam perjalanan kita pulang menuju jannah, Ummah, teman ibadahmu.